Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita lanjutkan untuk pertemuan ke-7 ya, terkait pengantar teknik industri. Untuk hari ini, kita akan membahas tentang riset operasional. Jadi ini adalah salah satu mata kuliah inti juga yang nanti teman-teman akan pelajari di teknik industri. Kemudian untuk referensi masih tetap pakai punya Pak Sri Tomo ya, yang tentang pengantar teknik industri. Kemudian dari Miller ya, yang Industrial and Operation Research. Oke. Nah, sebelum kita masuk tentang apa sih riset operasional itu, oke, jadi saya ceritakan dulu sedikit sejarahnya. Jadi kalau terkait riset operasional itu mulainya dari Perang Dunia Kedua ya. Selama Perang Dunia Kedua berlangsung, ada permasalahan bagaimana cara menentukan sumber daya dari militer ya, yang efektif untuk menetapkan juga lokasi peralatan serta tempat-tempat strategis yang akan membantu perang secara optimal. Nah, dari sini pada tahun 1939 ya, Operational Research di Inggris ya secara formal oleh Pak Roberts dan William ini mengusahakan bagaimana pengembangan sistem komunikasi. Nah, dari sini Amerika juga mengikuti dengan US Navy-nya. Kemudian mereka mengembangkan cara untuk memenangkan perang melawan Jepang. Caranya yaitu dengan pembentukan kelompok formal ya pada tahun 1939 seperti kayak Inggris. Kemudian dari sini diterapkan operational research, yaitu bagaimana cara memecahkan masalah manajerial dan operasional. Nah, metode ini dikenal dengan metode linear programming. Jadi di sini nanti operational research akan mengembangkan ilmu statistika, kemudian pengendalian mutu, kemudian pemrograman dinamis, teori antrian juga, kemudian pengendalian persediaan, terkait juga simulasi ya. Jadi kita akan mensimulasikan ataupun melihat misalnya tempat-tempat strategis mana sih yang harus dilakukan, kemudian penyebaran sumber dayanya itu seperti apa. Nah, operational research ini biasanya banyak digunakan untuk rumah sakit, industri, ataupun sistem dalam transportasi. Nah, untuk riset operasional sendiri ada 3 macam ya, mulai dari inputnya itu adalah man, kemudian material, kemudian money. Jadi mulai dari sumber daya, material, kemudian keuangan. Kemudian akan diproses melalui suatu organisasi yang ingin mencapai tujuan yang sama. Tentu saja outputnya adalah laba atau profit. Kalau riset sendiri ya secara harfiah atau secara penamaan ini harus menggunakan yang namanya metode ilmiah. Kalau operasi, jadi berhubungan antara suatu proses yang berlangsung ataupun suatu kejadian. Sehingga tujuannya untuk membantu manajemen menentukan kebijakan yang akan diambil secara ilmiah. Ya. Jadi dalam penentuan kebijakan ada beberapa hal yang harus diperhatikan, salah satunya dengan metode-metode ilmiah tersebut. Definisi operasi sendiri tadi sudah jelaskan ya, merupakan tindakan yang diterapkan untuk istilahnya memecahkan beberapa masalah ya. Kalau riset di sini dengan organisasi ataupun kebenaran apakah metode tersebut dapat dilakukan ataupun hipotesa tersebut dapat dilakukan atau tidak. Nah, ada beberapa pengertian dari riset operasional dari para ahli. Ini ada dari Operational Research Society of Great Britain ya. Sini dia menjelaskan tentang riset operasi adalah penerapan dari metode-metode ilmiah terhadap masalah-masalah yang rumit yang muncul dalam pengarahan ataupun pengelolaan dari suatu sistem yang besar ya, terkait manusia, mesin, bahan, dan keuangan dalam suatu industri ataupun bisnis. Juga pada pemerintahan ataupun dalam sistem pertahanan. Nah, kalau menurut Hamdi Ataha,
Ini riset operasi yaitu pendekatan dalam pengambilan keputusan yang ditandai dengan penggunaan pengetahuan ilmiah melalui kelompok usaha suatu usaha kelompok ya antar disiplin. Jadi bukan hanya satu disiplin ilmu saja. Jadi bisa jadi anggota tim ya yang tujuannya untuk menggunakan penggunaan sumber daya terbaik dengan istilahnya keterbatasan. Meskipun ada keterbatasan sumber daya, tapi kita bisa manfaatkan dengan baik. Gitu. Nah, kemudian pengertian terakhir biasanya dalam arti luas ini penerapan metode-metode atau teknik-teknik ya untuk menyelesaikan masalah menyangkut operasional ya sistemnya sehingga nanti memberikan penyelesaian yang optimal. Nah, kalau riset operasi sendiri dipandang sebagai ilmu dan seni, ada dua bisa ya, bisa sebagai ilmu dan bisa sebagai seni. Ketika misalnya dia dipandang sebagai ilmu, berarti ini akan menggunakan teknik-teknik atau algoritma matematik untuk memecahkan masalah tersebut. Tapi kalau dalam segi dipandang sebagai seni, nah karena keberhasilan dari penyelesaian matematis ini sangat bergantung dengan kreativitas ataupun kemampuan seseorang sebagai pelaku analis dalam proses pengambilan keputusannya. Jadi ada trik-trik tersendiri ya. Jadi ini juga termasuk salah satu seni sebenarnya dalam pengambilan analisis dan ataupun pengambilan keputusan. Kemudian riset operasional ini merupakan proses yang menerjemahkan fenomena yang mathematical expression ya. Contohnya dalam mendefinisikan permasalahan, kemudian model matematisnya seperti apa, kemudian solusi model matematisnya seperti apa. Jadi kurang lebih nanti ya, jadi kalau dalam operational research, ada permasalahan itu akan teman-teman terjemahkan dalam model matematika. Jadi misalnya, mungkin secara sederhananya ya, mungkin penentuan. Jadi kalau misalnya dari teman-teman rumahnya di Goa, mungkin terus ke Atim, sebenarnya dari Goa ke Atim itu ada berapa jalur. Nah dari situ nanti mungkin variabelnya bisa berapa banyak lampu merah yang dilalui, atau misalnya variabelnya juga bisa tentang kemacetan. Jadi teman-teman bisa memilih, misalnya sehingga saya berangkat dari rumah misalnya jam 7, bisa enggak setengah jam ataupun 1 jam nyampe ke Atim, rute yang mana yang paling baik, sehingga menghasilkan hasil yang misalnya tepat waktu, kemudian lebih hemat bensin mungkin, bisa jadi seperti itu. Pemodelan ini ya, seperti saya jelaskan tadi, akan mendefinisikan permasalahannya, memformulasikan permasalahan tersebut secara matematik, kemudian ada penurunan dari matematika tersebut dari modelnya ya, kemudian ada juga pengujian model dan penerapan model. Nah, secara alur proses seperti ini kurang lebih. Untuk memecahkan masalah ya, kita melakukan observasi terlebih dahulu, mengenali dan mempelajari masalah-masalah yang ada dalam sistem, kemudian mengidentifikasi permasalahannya, misalnya ada batasan-batasan terkait misalnya sumber dayanya terbatas ataupun bisa juga keuangannya terbatas ya. Kemudian nanti kita melakukan konstruksi model. Setelah ada konstruksi model, kemudian kita pilih solusinya. Baru setelah itu diterapkan. Jadi untuk penerapannya tidak hanya dalam sisi operational research ya. Jadi tentu saja harus ada istilahnya sounding ataupun diskusi dulu dengan pemegang saham ataupun biasa disebut owner ataupun misalnya pemegang kekuasaan di perusahaan. Biasanya kalau pemegang kekuasaan ataupun yang mengambil keputusan yang lebih atas daripada manajer biasanya disebut stakeholder. Jadi setiap perusahaan biasanya ada yang namanya stakeholder. Jadi semua keputusan harus didiskusikan terlebih dahulu. Nah, untuk riset operasional sendiri, nah di sini berhubungan dengan prinsip optimalisasi. Jadi nanti teman-teman akan sangat familiar sama yang namanya optimalisasi, di mana kita menggunakan sumber daya baik dari waktu, biaya, tenaga dan lain-lain
semaksimal mungkin sehingga bisa mendapatkan hasil yang optimal. Di hasil optimal ini ya bisa berarti memaksimalkan keuntungan atau meminimumkan kerugian ya. Tidak harus selalu keuntungan, tapi meminimumkan kerugian itu juga termasuk optimalisasi. Nah, penggunaan riset operasional pada kasus biasanya terjadi setiap hari. Yang pertama contohnya ya, yang seperti tadi saya jelaskan di awal, contohnya ini ada beberapa jalur darat yang bisa dilalui dari Jakarta ke Yogyakarta. Jadi jalur mana yang paling optimal dari segi Jakarta ataupun dari segi waktu atau misalnya dari segi biaya. Sehingga ya kaitannya dengan seni tadi ya. Jadi karena variabelnya akan berbeda-beda, ketika misalnya dari segi waktu kita lihat rute terbaiknya bisa jadi berbeda dari segi biaya. Nah, itu tergantung bagaimana perusahaan nanti mengambil keputusan. Tapi mungkin ada perusahaan yang istilahnya menitik beratkan di ongkos yang murah, ada perusahaan yang menitik beratkan di segi waktu, itu berbeda. Kemudian pembuatan kaleng untuk menyimpan makanan, misalnya berapa ukuran kaleng ya, agar volume tertentu misalnya membutuhkan bahan seminimal mungkin. Jadi pembuatan kaleng pun itu atau misalnya cutting dari bajanya ataupun cutting dari kalengnya itu harus diperhatikan sehingga kita bisa memaksimalkan bahan baku yang kita punya. Atau mungkin bisa juga pengaturan traffic light ya. Berapa lama traffic light itu lampu merah ya. Jadi berapa lama misalnya lampu hijau harus menyala pada setiap sisi antrian ya kendaraan seminim mungkin. Atau mungkin dalam kasus antrian kalau teman-teman sering pernah ke bank ya. Kalau misalnya terlalu banyak antrian, misalnya dalam riset operasional juga kita bisa lihat dari sini tuh sebenarnya berapa teller yang harus dibuka kalau misalnya antriannya padat. Nah, nanti bisa diformulasikan dengan matematis di riset operasional. Untuk riset operasional dalam optimasi industri ya. Oke, jadi minta tolong kalau mau bertanya silakan raise hand ya. Kalau misalnya belum mau bertanya silakan di mute dulu supaya suaranya tidak bias. Ini kayaknya ada yang tidak mute tapi saya cari nggak nemu. Oke. Nah, untuk riset operasional dalam optimasi industri bisa dilakukan dengan menentukan jumlah produk yang akan dibuat berdasarkan bahan baku yang tersedia. Jadi misalnya dalam pembuatan konveksi baju misalnya, kita punya kain 1 roll atau misalnya 10 meter. Dalam 10 meter itu bisa kita buat berapa baju misalnya. Itu penentuan jumlahnya. Kemudian pendistribusian produk dari sumber ke tujuan. Jadi misalnya ini terkait rute juga ya. Jadi pengoptimalan distribusi sehingga biayanya lebih murah. Kemudian alokasi beban kerja untuk mesin dan manusia. Jadi juga bisa misalnya ini dalam tahap scheduling ya. Jadi misalnya dalam satu mesin ada berapa orang yang bisa pakai, itu bisa dischedulekan seperti itu. Dalam riset operasi dibuatkan rumus matematisnya nanti. Kemudian menentukan rute yang optimal agar waktu yang digunakan minimum. Ya, kurang lebih sama ya. Tapi kalau misalnya dalam optimasi industri bisa dilakukan dalam segi hal-hal seperti ini. Kemudian untuk penerapan riset operasional ini ya ada bisa dilakukan juga dalam beberapa bidang ya, bukan hanya di produksi saja. Jadi contohnya kalau di keuangan ini bisa menentukan jumlah kelayakan kredit ya, kemudian alokasi modal investasi dari alternatif. Jadi kalau misalnya teman-teman punya alternatif investasi, nah bisa diformulasikan pakai riset operasional juga. Yang mana lebih menguntungkan. Kemudian dari peningkatan efektivitas akuntansi biaya juga, terus penugasan tim audit ya, misalnya jangan sampai tim auditnya berulang itu saja, itu juga bisa. Kemudian dari segi pemasaran, penentuan kombinasi produk terbaik berdasarkan permintaan pasar, misalnya dalam jasa mungkin
treatment ya, atau misalnya jasa apa ya yang paling mudah. Oh mungkin jasa mungkin Gojek ya. Kalau misalnya dalam penentuan jasa Gojek, misalnya kalau teman-teman lihat sekarang ada yang itu kan, kalau order masih dalam satu area. Nah, itu juga salah satu contoh operasional dalam pemasaran. Jadi kombinasi produk nih. Kalau misalnya orang membeli produk A, mungkin akan membeli produk B juga, misalnya seperti itu. Kemudian alokasi iklan dari berbagai media ya, yang mana yang lebih efektif. Kemudian penugasan tenaga penjualan ya, apakah kita harus mengirim orang untuk ke wilayah tersebut, atau misalnya kita pemasarannya berdasarkan distribusi pakai pihak ketiga, bisa jadi seperti itu. Kemudian penempatan lokasi gudang ya, untuk meminimumkan distribusi, apakah kita buka gudang di sana atau misalnya tidak perlu, seperti itu juga. Evaluasi kekuatan pasar, ramalan penjualan ya, kemudian sarana distribusi sama persaingan juga kita bisa lihat dari segi riset operasional. Kemudian untuk penyediaan bahan mentah dari segi bahan baku juga bisa ya kita lihat, atau pemilihan suppliernya ya. Kemudian laju pengiriman bahan yang dibeli dari misalnya dari supplier ke perusahaan kita, itu juga kita bisa tentukan rutenya yang paling baik. Kemudian batas penyimpanan. Jadi kalau misalnya gudangnya kita lebarnya berapa, batas penyimpanannya harus berapa. Untuk segi operasi produksi, ini penentuan bahan baku yang paling ekonomis ya untuk kebutuhan pelanggan. Kemudian meminimumkan persediaan, peningkatan kualitas, jam mesin yang tersedia, kemudian berapa kali harus dilakukan inspeksi, jumlah produk cacat, itu juga bisa dilakukan ataupun dihitung dengan riset operasional. Nah, untuk model sendiri, jadi karena kalau dalam riset operasional kita harus membuat suatu model ya, model matematis. Nanti model ini bersifat abstrak ataupun bisa untuk penyederhanaan. Jadi dia akan menyederhanakan permasalahan yang kompleks ya dalam bentuk angka, sehingga nanti kita bisa melihat hubungan-hubungan baik langsung ataupun tidak langsung dalam kaitan antara sebab akibat dari proses tersebut ya, apakah berkaitan atau tidak. Kemudian model ini juga dapat mencerminkan aspek dari hal yang kita teliti, aspek langsungnya. Kemudian model ini juga akan berfungsi sebagai variabel keputusan. Jadi kalau misalnya kita salah melakukan pemodelan, nah itu juga bisa berdampak buruk pada pengambilan keputusan kita. Otomatis keputusan yang diambil tidak akan sama seperti realita yang ada. Nah, sehingga alasan pembentukan model ini dilakukan untuk menentukan variabel-variabel yang penting ya, dan menonjol dalam suatu permasalahan. Kemudian penyelidikan hubungan antara variabel-variabel. Jadi apakah harus diperhatikan juga variabel tersebut atau tidak. Kemudian model dalam riset operasional. Jadi ada beberapa model dalam riset operasional ya. Yang pertama itu adalah physical model. Di sini akan menjadikan secara fisik ya terkait suatu sistem dengan skala yang berbeda. Kemudian nanti akan kita kembangkan untuk proses biasanya sih trial error ya. Untuk ini bisa jadi tujuan ramalan juga, kemudian dapat menunjukkan peristiwa secara statistik. Contohnya mungkin terkait dengan warna model ya. Jadi kalau misalnya ada istilahnya dalam pembuatan suatu produk, misalnya kombinasi, itu juga bisa kita pelajari kombinasi dari suatu warna dan lain-lain. Kemudian mungkin istilahnya dalam mudah-mudahan masih ingat ya dalam struktur atom kimia ya.
Jadi mungkin bisa dilihat dari lapisan-lapisannya itu juga nanti akan dipelajari di sini. Kemudian ada yang namanya analog model, di mana model ini bersifat abstrak ya, karena biasanya tidak terlihat antara model dengan sistem nyatanya. Kemudian di sini kita akan mudah memanipulasi dan dapat ditunjukkan situasinya secara dinamis ya. Contohnya dalam perbedaan jenis warnanya, kalau misalnya biru menunjukkan air, misalnya hijau menunjukkan dataran rendah, itu sudah dimodelkan seperti itu. Kemudian matematik simbol, model diantara ini sifatnya paling abstrak ya. Jadi model ini menggunakan simbol matematik nanti untuk menunjukkan komponen-komponen dari sistem nyata tersebut. Nah, tidak semua sistem nanti dapat diekspresikan dengan rumus matematik. Jadi kalau tergantung case-nya lagi ya. Jadi model ataupun permasalahan yang ada di perusahaan kita itu kita lihat lagi cocoknya masuk yang model fisikal, analog ataupun matematik. Karena tidak semua model bisa dilakukan dengan sistem matematik. Nah, kalau matematik model sendiri di sini nanti akan dibagi jadi dua kelompok. Yang pertama deterministik ya, di mana model ini akan memerlukan penyederhanaan dari realita yang ada. Jadi keuntungannya ini biasanya bisa dimanipulasi dan lebih mudah diselesaikan. Kalau probabilistik ya ini adalah asumsi untuk suatu ketidakpastian ya. Kemudian penggabungan dari ketidakpastian ini dapat menjadikan suatu sistem yang nyata yang lebih realistik. Kemudian model ini umumnya lebih sulit untuk dianalisa. Dalam penyederhanaan model, ya ini membutuhkan biasanya pakai model linear ya. Jadi ada variabel, ada kendala. Kemudian terkait sifatnya juga ada yang discrete, ada yang continuous. Ada yang ganda, ada yang tunggal, ya. Jadi masuk ke matematika model seperti itu. Nah, pembentukan model ini akan sangat esensial dalam riset operasi karena solusi dari pendekatan ini tergantung pada ketepatan model yang dibuat. Nah, prinsipnya ya, jangan membuat model yang rumit jika yang sederhana akan cukup. Jadi bukan berarti kalau modelnya kita itu rumit akan lebih bagus, tidak. Model yang paling sesuai adalah yang terbaik ya. Jadi meskipun sederhana tapi kalau bisa menyelesaikan permasalahan tersebut itu tidak masalah. Kemudian hati-hati dalam merumuskan masalah ya, agar dapat disesuaikan dengan teknik penyelesaiannya. Kemudian dalam memecahkan model juga harus hati-hati dalam kesalahan matematik. Kemudian jangan sampai salah memetakan model ya. Kemudian hati-hati juga kalau modelnya jangan sampai terlalu banyak supaya pendefinisiannya juga tidak akan membingungkan ya. Kemudian model ini tidak dapat mengganti pengambilan keputusan. Jadi pengambilan keputusan ini cuma sebagai istilahnya salah satu pegangan ataupun contoh ataupun salah satu variabel yang bisa dipertimbangkan untuk pengambilan keputusan. Nah, tahapan dalam riset operasi ada 5 tahap. Yang pertama kita akan memformulasikan persoalan, memformulasikan persoalan, jadi didefinisikan dulu mulai dari spesifikasi tujuannya apa, ya. Kemudian setelah itu kendala-kendalanya apa saja. Kemudian langkah kedua membuat model matematiknya. Jadi ada berapa variabel dan lain-lain. Tujuannya pakai apa? Maksimum kah atau minimum? Kalau minimum berarti meminimumkan cost ya. Kalau maksimum berarti meningkatkan keuntungan seperti itu. Kemudian langkah ketiga menurunkan suatu penyelesaian, jadi diselesaikan dengan model matematis. Kemudian melakukan pengujian apakah model tersebut sudah relevan dengan ataupun akurat dengan keadaan yang ada. Setelah itu kita baru mengimplementasikan hasil studi. Nah, untuk klasifikasi riset ya, klasifikasi riset sendiri, jadi ada teknik riset operasi. Yang pertama
program linear matematika. Jadi ada beberapa metode nanti di sini. Kemudian ada teknik probabilistik, ada teknik persediaan, teknik jaringan, teknik linear, dan non-linear. Jadi nanti untuk program D3 kita tidak akan mempelajari semuanya ya. Yang kita lihat cuman sampai model simplex saja. Tolong Harun bisa di-mute dulu. Oke. Jadi untuk D3 kita mungkin sampai cuman model kalau model matematik sampai metode simplex saja. Kemudian untuk probabilistik sampai analisa keputusan, tapi antrian dan ini analisis Markov nggak nyampe kita dapat. Jadi antrian dapat, simulasi dapat, ramalan dapat ya. Persediaan ini yang permintaan pasti saja. Kemudian teknik jaringan ya masuk jaringan. Untuk non-linear nanti cuman sampai tahap program dinamis kalau nggak salah. Jadi ada macam-macam ya. Kemudian, nah ini penjelasannya untuk linear programming. Ini pemecahan masalah untuk fungsi linear ya. Jadi nanti pakai program matematis. Kemudian integer ya. Ini ada batasan juga berapa ataupun apakah yang diambil adalah keputusan sesuai dengan bilangan bulatnya atau tidak. Kemudian ini ada model analisis jaringan. Ya, nanti kalian bisa baca sendiri ya, kurang lebih seperti ini artinya atau modelnya. Jadi akan sangat kompleks sekali nanti ini untuk operational research. Jadi harus kuat-kuat belajar karena memang semua modelnya terkait dengan model matematika. Nah, contoh permasalahan dalam riset operasi, ya ini tadi ya. Jadi untuk persoalan pemasaran biaya, kemudian persoalan network bisa dipakai PERT ya, antrian dan inventory. Nah, ini hal-hal yang akan dispesifikkan dalam proses riset operasi nanti. Nah, apa sih kelemahan dari riset operasi? Jadi yang pertama, perumusan masalahnya dalam suatu riset operasi ini cukup sulit ya. Jadi harus pintar-pintar menerjemahkan soal ataupun permasalahan dalam model matematisnya. Kemudian jika suatu organisasi mempunyai beberapa tujuan yang bertentangan, ya, maka bisa istilahnya kondisinya agak susah untuk pengambilan keputusan dengan sistem riset operasi. Kemudian untuk suatu hubungan yang non-linear yang diubah jadi linear, ya, itu harus disesuaikan dengan program linearnya dan dapat mengganggu solusi yang direkomendasikan. Jadi ada beberapa kelemahan, jadi tidak semua nanti program ataupun permasalahan dapat diselesaikan dengan riset operation. Tergantung lagi. Jadi nanti dalam pengambilan keputusan teman-teman akan dapat beberapa ilmu ya, dari situ teman-teman bisa kaji kira-kira untuk permasalahan ini yang paling tepat ya, yang paling sesuai adalah permasalahan ataupun metode apa yang bisa dipakai. Nah, kurang lebih seperti itu untuk riset operasi. Apakah ada yang ditanyakan?